Bab 8. Simbol religius dan mistik. Setiap agama dan aliran spiritual kerap kali menggunakan berbagai simbol untuk menyampaikan ajarannya. Simbol juga membuat suatu pesan menjadi lebih mudah diterima karena sifatnya yang sederhana, ringkas, namun bisa mewakili filosofi yang terkandung di dalamnya. Fenomena dan kesuksesan novel Da Vinci Code yang menceritakan tentang karakter Robert Langdon sebagai seorang simbolog atau ahli simbol berbagai misteri kuno membuat banyak orang yang tertarik untuk mempelajari berbagai makna simbol ini. Berikut ini adalah beberapa simbol dalam berbagai agama, aliran mistik dan spiritual yang ada dalam berbagai budaya di dunia yang diuraikan sesuai urutan abjad. Allah. Allah adalah kata dalam bahasa Arab untuk menyebut Tuhan. Kata memiliki kedekatan dengan bahasa Semit lainnya, seperti Elah dalam bahasa Aram, El di Kan'an, dan Elohim dalam bahasa Ibrani. Simbol dan kata ini digunakan terutama oleh umat Islam untuk menyebut nama Tuhan dalam agama Islam, tetapi juga telah digunakan oleh orang-orang Kristen Arab sejak zaman pra-Islam. Kata ini juga kadang digunakan oleh kaum Babis, kaum Bahai, Kristen Indonesia, Malta, dan Mizrahi. Kaum Kristen dan Sikh di Malaysia Barat juga menggunakan kata ini untuk menyebut Tuhan. Alif. Alif adalah huruf pertama dalam huruf hijaiyah Arab yang setara dengan huruf A dalam abjad Latin. Huruf ini juga seringkali digunakan untuk melambangkan sifat Tuhan yang esa atau satu, atau juga untuk melambangkan nama Allah yang diawali dengan huruf alif. Alif merupakan satu-satunya huruf hijaiyah yang dilambangkan dengan garis vertikal dan berada pada urutan pertama dengan bentuk angka 1. Disinilah alif lalu seirama dengan makna ahad yang berarti satu, yang menegaskan kemurnian kemahaesaan Tuhan. Aum. Aum atau Om adalah simbol dan mantra mistis agama Hindu dan Jainisme. Suku kata dari kata ini juga disebut sebagai Omkara atau Omkara yang dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai Pranawa atau yang terdengar nyaring. Om atau Aum dianggap melambangkan Tuhan yang diwakili oleh A, yakni Brahma, dewa pencipta, U, Wisnu, dewa pemelihara, dan M, yakni Shiva, dewa pelebur. Mantra ini ditempatkan di awal kebanyakan teks Hindu sebagai mantra suci yang akan dilantunkan pada awal dan akhir pembacaan Veda atau sebelum membaca doa atau mantra. Anak. Anak juga dikenal sebagai napas kehidupan, kunci nil atau crux. Ansata adalah suatu karakter kuno dalam huruf hieroglif Mesir yang berbunyi hidup, yang melambangkan konsep hidup yang kekal. Para dewa Mesir sering digambarkan membawa anak dengan lingkaran atau bantalan di masing-masing tangan dengan lengan disilangkan di atas dada mereka. Anak muncul di hampir semua dewa Mesir, termasuk Fir'aun. Jadi simbol tersebut dipahami secara luas sebagai simbol pluralisme agama awal di mana semua sekte percaya pada kehidupan kekal yang merupakan arti harfiah dari simbol ini. Simbol ini kemudian diadopsi oleh spiritualisme New Age pada tahun 1960 yang menunjukkan toleransi terhadap keberagaman keyakinan dan etika umum seperti di Mesir kuno. Bagua. Bagua atau 8 simbol adalah simbol 8 tingram yang digunakan dalam kosmologi Tao untuk mewakili prinsip-prinsip dasar tentang realitas dan dipandang sebagai kisaran dari 8 konsep yang saling terkait. Masing-masing terdiri dari 3 baris. Setiap garis putus atau tak terputus mewakili interaksi yin dan yang karena struktur tripartit mereka. Mereka sering disebut sebagai trigram dalam bahasa Inggris. Trigram terkait dengan filsafat Taiji filsafat, Taiji Quan, dan Xingwu atau 5 unsur. Trigram juga digunakan dalam astronomi, astrologi, geografi, geomansi, anatomi, silsilah keluarga, dan lain-lain. Kitab klasik Cina kuno, I Ching, terdiri dari 64
kemungkinan pasangan trigram yang disebut heksagram beserta penjelasannya. Bahai simbol. Simbol Bahai adalah simbol yang digunakan untuk mengekspresikan dan identifikasi dalam bahasa Bahai. Bintang berujung 5 adalah simbol agama yang digunakan untuk mewakili tubuh manusia dan Rasul Allah. Sedang simbol yang lebih umum adalah bintang dengan 9 segi seperti simbol di atas, yang mewakili nama Tuhan dan kesempurnaannya. Saduceus. Saduceus adalah lambang kedokteran berupa 2 ular melingkari sebuah tongkat bersayap yang diadopsi dari lambang Hermes Trismegistus dalam mitologi Romawi dan Dewa Merkuri dalam mitologi Romawi. Hermes atau Merkuri adalah utusan para dewa yang dikenal memiliki kecepatan sangat tinggi. Merkuri juga digunakan sebagai nama planet, jenis logam dalam ilmu kimia dan salah satu lambang glyph dalam ilmu astrologi. Chaodai simbol. Chaodai dalam bahasa Vietnam berarti Tuhan tertinggi atau kekuatan tertinggi. Chaodai diyakini sebagai dewa tertinggi yang merupakan sumber alam semesta yang disembah oleh pengikut Chaodai. Adalah sebuah agama baru yang bersifat sinkretis yang dibentuk di Tay Ninh, Vietnam pada tahun 1926. Simbol Chaodai adalah The Divine Eye atau mata ilahi, simbol mata dalam sebuah segitiga yang berfungsi untuk mengingatkan kaum Chaodai bahwa Tuhan adalah saksi segalanya dan Dia ada di mana-mana secara terus-menerus. Pada tahta suci Chaodai ada 50 mata ilahi dari 5 bentuk yang berbeda, masing-masing membawa arti yang terkait dengan berbagai aspek spiritual. Christian Cross. Christian Cross atau salib Kristen adalah simbol paling terkenal dalam agama Kristen yang menjadi lambang dan representasi dari instrumen penyaliban Yesus Kristus yang menjadi dasar iman dari agama Kristen. Salib ini mengingatkan umat Kristen akan pengorbanan Yesus untuk menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Circumpunct. Circumpunct adalah sebuah simbol lingkaran dengan sebuah titik yang berada tepat di tengahnya. Ini adalah salah satu simbol kuno yang paling kuno di dunia dan memiliki banyak makna. Circumpunct dapat mewakili makna simbol dewa matahari Ra dalam mitologi Mesir, simbol Keter dalam mistisme Kabbalah, lambang dari jiwa dalam kepercayaan Ojibwa, glyph matahari dalam ilmu astrologi, simbol emas dalam ilmu kimia, dan simbol massa matahari dalam ilmu astronomi. Konfusianisme. Simbol ini digunakan dalam upacara pernikahan budaya Cina dan juga digunakan untuk mewakili Konfusianisme. Simbol ini melambangkan kebenaran dan harmoni di dalam diri sendiri dan orang lain. Simbol ini menunjukkan secara lengkap perlunya harmoni, kejujuran, dan kebenaran dalam hidup manusia dan dalam hubungannya dengan orang lain yang mewakili ajaran moralitas dalam filsafat Konfusianisme. Crown Chakra. Crown Chakra atau cakra mahkota, Sahasrara dalam bahasa Sanskerta adalah cakra utama ketujuh dalam tradisi Hindu. Sahasrara digambarkan memiliki 1000 kelopak bunga multiwarna dalam 20 lapisan, di mana setiap lapisannya terdiri dari 90 kelopak bunga. Sahasrara melambangkan pelepasan dari ilusi yang merupakan elemen penting dalam memperoleh kesadaran yang lebih tinggi dari kebenaran tertinggi. Satu adalah semua dan semua adalah satu. Ketika seorang yogi mampu meningkatkan kundalini atau inner power dan energi kesadarannya hingga mencapai tahap nirvikalpa samadhi, maka akan muncul siddhi atau kekuatan gaib yang membuatnya mampu membentangkan potensi ilahiyah yang ada di dalam dirinya sehingga dia mampu melakukan apa saja untuk menolong dan membantu para insan. Dharma Chakra. Dharma Chakra atau roda Dharma merupakan salah satu simbol Astamangala yang mewakili Dharma, yaitu ajaran Sang Buddha untuk menuju nirwana, yaitu terbebas dari samsara dan ilusi kehidupan. Simbol ini sudah ada sejak periode awal Buddhisme di India. Eye of Horus.
Eye of Horus adalah simbol Mesir kuno untuk perlindungan, kekuasaan raja, dan kesehatan yang baik. Simbol ini juga dikenal sebagai The Eye of Ra. Dewa Hathor juga digambarkan dengan mata ini. Jimat pemakaman sering dibuat dalam bentuk mata Horus. Simbol Wadjet atau Eye of Horus dimaksudkan untuk melindungi penguasa Mesir selama berkuasa di dunia maupun setelah mereka meninggal di alam baka, serta untuk menangkal kejahatan. Pelaut Mesir kuno dan Timur dekat sering melukis simbol ini di haluan kapal mereka untuk memastikan perjalanan yang aman di laut. Flower of Life. Flower of Life atau bunga kehidupan adalah nama yang diberikan untuk simbol geometris yang terdiri dari beberapa gambar lingkaran dan bunga berbentuk bintang yang saling tumpang tindih. Simbol ini membentuk pola bunga dengan struktur simetris dari heksagon. Flower of Life terdiri dari 7 atau lebih lingkaran bunga, di mana pusat dari setiap lingkaran adalah pada keliling 1 hingga 6 lingkaran sekitarnya dengan diameter yang sama. Drunvalo Melkisedek menyebut lambang ini sebagai simbol geometri suci yang mewakili keyakinan spiritual kuno dan menggambarkan aspek-aspek fundamental dari dimensi ruang dan waktu. Flower of Life dan benih kehidupan dihubungkan dengan Nabi Henoch, malaikat Metatron, 6 hari penciptaan, simbol agama Vesika Piscis, dan cincin Boromin. Freemasonry Symbol. Freemasonry Symbol atau The Square and Compass, penggaris dan jangka dengan huruf G di tengah, adalah simbol yang paling identik dengan Freemasonry. Penggaris dan jangka adalah bagian dari alat arsitek dan digunakan untuk ritual masonik sebagai lambang untuk mengajarkan pelajaran simbolis, yaitu untuk mengatur moralitas kita dan menjaga batas-batas kita dalam hubungannya dengan seluruh umat manusia. Adapun huruf G bisa diartikan sebagai geometri. Bersama dengan jangka dan penggaris, geometri menjadi alat yang penting dalam pertukangan mengingat sejarah awal Freemason yang didirikan sebagai serikat pekerja tukang batu dari kata dalam bahasa Prancis "macon" yang artinya tukang batu. Huruf G juga bisa diartikan sebagai God atau Tuhan, dan dalam Freemason, Tuhan digambarkan sebagai the great architect of the universe atau arsitek agung alam semesta. Tuhan kadang juga digambarkan sebagai sang matematisi agung, di mana seluruh hukumnya berjalan secara tepat, akurat, presisi, matematis, adil, tak berpihak, dan tak pernah salah.